Perkenalkan, nama saya Putri Delani Nurazak dari kelas 44 4A37 dengan NIM 44210519 Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda. Saya ingin menganalisis retorika komunikasi Maudy Ayunda dalam pidato sebagai jubir G20. Maudy Ayunda adalah seorang influencer yang aktif di dunia hiburan. Selain itu, selama berkarir di dunia hiburan, Maudy Ayunda selalu menjaga image dengan hati-hati, sehingga citra yang dimiliki sangat positif. Maudy Ayunda juga salah satu artis yang mengutamakan pendidikan untuk dirinya. Dibuktikan dengan dinobatkan sebagai wisuda terbaik universitas di dunia, yaitu Oxford University. Pemerintah menunjuk Maudy Ayunda untuk menjadi juru bicara Forum Presiden G20 mewakili Indonesia untuk mendukung komunikasi publik. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan utama itu Uni Eropa. Manusia adalah rhetorical being, pengada retoris, sehingga manusia dituntut berretorika karena keniscayaan untuk berbicara baik dalam bermasyarakat. Ketika pengelolaan masyarakat cenderung represif, manusia perlu berretorika supaya bias bertahan hidup bahkan melawan. Begitu pula saat masyarakat dalam kondisi demokratis. Retorika yang dimaksud adalah metode komunikasi publik dengan media lisan atau tulisan yang berupaya membujuk audien untuk meyakini bahkan melakukan sesuatu yang dianggap baik di masa kini dan mendatang. Merujuk pada pembahasan di atas, penulis tertarik mengangkat topik analisis retorika komunikasi Maudy Ayunda adalah pidato sebagai jubir G20. Melalui pertanyaan, tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana retorika komunikasi Maudy Ayunda sehingga ditunjuk menjadi jubir di presidensi G20. Kualitas gaya retorika masih bisa diukur. Gaya retorika tidak jauh dari kata dan kalimat yang disampaikan secara jernih dan benar. Karena itu, bab ini perlu mengurai persoalan kata dan frasa dan kalimat di samping hiasan keduanya, yaitu bentuk-bentuk hiasan. Jadi ada kata dan frasa jernih, layak, dan tepat, supaya kata dan frasa terbaca atau terdengar jelas. Kata dan frasa dinyatakan jernih bila kata itu digunakan sesuai dengan aturan bahasa yang berlaku. Kata yang dipakai juga harus tepat, artinya yang dikatakan tidak melebihi atau kurang dari yang dimaksud. Lalu ada kalimat, gaya, dan kualitas. Kalimat menurut Aristoteles yang dikutip oleh Blair adalah sebentuk ungkapan yang punya awal dan akhir serta dipahami sebagai kesatuan. Sedikit ada dua gaya dalam membentuk dan menyampaikan kalimat, itu adalah gaya Cope, unggul dan kemudahan untuk segera dipahami, dan gaya Pereduc, justru untuk menggambarkan masa. Di sini ada gaya retorika bahasa dan non-bahasa. Faktor-faktor bahasa yang mempengaruhi retorika sedikit banyak itu ada sebab akibatnya karena tidak bisa diulangi lagi. Sementara faktor non-bahasanya adalah antara lain faktor ketokohan. Suatu retorika akan indah apabila juga dibingkai dengan ketokohan atau mencontohkan beberapa tokoh dalam bicara atau pidato yang hendak dibahas untuk hadirin yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Hasil dan pembahasan. Retorika komunikasi Maudy Ayunda. Retorika merupakan metode komunikasi publik dengan media lisan atau tulisan yang berupa membujuk komunikan untuk meyakini bahkan melakukan sesuatu yang dianggap baik di masa kini dan di masa mendatang. Retorika dalam ilmu komunikasi merupakan cara pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur atau baik berpidato atau melakukan presentasi menjadi kajian retorika, suatu bentuk komunikasi.
yang disampaikan secara efektif dan efisien akan ditentangkan kemampuan berbahasa secara lisan. Itu yang digunakan oleh Maudy Ayunda. Seperti halnya yang dilakukan oleh Maudy Ayunda yang dikutip di channel Sekretariat Presiden, Maudy Ayunda melakukan jumpa pers dengan memberikan keterangan tentang dirinya yang ditunjuk sebagai jubir G20. Dalam pidatonya, Maudy Ayunda menjelaskan beberapa wacana dan juga informasi tentang presiden si G20. Menilik dari gaya bahasa yang digunakan Maudy Ayunda, di sini memiliki ada beberapa penjelasan untuk membedah dan mengetahui dari gaya retorika yang digunakan oleh Maudy Ayunda. Ada kata satu, ada kata dan frasa. Dua, ada kejernihan. Kejernihan kata dan frasa dinyatakan jernih itu digunakan sesuai dengan aturan bahasa yang berlaku. Misalnya, Maudy Ayunda dalam pidatonya di acara keterangan pers juru bicara G20 Indonesia, Maudy antara lain mengucapkan frasa, kesehatan ke seluruh masyarakat di dunia sepenuhnya tergantung dari masing-masing setiap negara. Prediksinya. Dari penjelasan Maudy Ayunda itu, maka pendengar dengan mudah memahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Lalu ada kelayakan. Kata dan frasa dipakai pun seharusnya layak. Kelayakan suatu kata atau frasa didapatkan dengan seleksi kata diksi. Dengan kata yang digunakan oleh Maudy Ayunda yaitu mengajak redaksinya. Seperti contoh, Indonesia mengajak seluruh anggota G20 duduk bersama menyusun exit strategi dan persoalan kesehatan dalam pandemi. Dengan menggunakan kata mengajak, itu akan membuat seluruh anggota untuk sama-sama semangat dalam memenuhi keadaan pandemi saat ini. Lalu ada ketepatan. Kata yang dipakai juga harus tepat, artinya yang dikatakan tidak melebihi atau kurang. Lalu ada gaya dan kualitas. Kalimat itu pada hakikatnya merupakan satu gagasan ditulis diucapkan dalam satu titik. Dalam pidato Maudy Ayunda sendiri, dia menggabungkan dua kalimat yaitu paradoks dan kaup. Karena dalam kesendirian masing-masing dari gaya keduanya menghadirkan masalah, maka diperlukan solusi. Antara lain menggabungkan antara dua gaya bahasa sekaligus, sehingga kualitas kalimat yang diucapkan menjadi sempurna dengan beberapa aspek penting untuk terciptanya kesempurnaan kalimat, yaitu kepaduan kejelasan, kekuatan, dan keharmonisan dalam kalimat. Penggabungan dari dua gaya bahasa kalimat Maudy Ayunda untuk membuat suatu kalimat yang saling terkait mengait dengan indah berintonasi sehingga membuat para pendengar enak menyimak dan memahaminya. Lalu ada kiasan, ragam, pakaian, dan ungkapan. Ada gaya beberapa non-bahasa yang dilakukan Maudy Ayunda dalam pidatonya, yaitu satu, sikap dan wajar, tenang dan tidak kaku. Lalu ada pandangan. Selanjutnya yang ketiga, gerak-gerik, mimik yang tepat. Keempat, kelancaran. Kelima, penguasaan topik pembicaraan. Itu semua dapat dan ditonton YouTube oleh unggahan channelnya Maudy Ayunda di Sekretariat Presiden.